Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nadila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pemodelan Informasi pada Sistem Informasi Kubemat dengan metode Fully Communication Oriented Information Modeling atau FCOAM. Table of contents, yang pertama gambaran umum topik, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga penelitian terkait, yang keempat metode yang diajukan, yang kelima sumber dataset, dan yang keenam rencana selanjutnya. Yang pertama, gambaran umum topik. Dalam perkembangannya, sistem informasi dewasa ini, informasi memainkan peranan yang sangat penting bagi perusahaan untuk persaingan dalam dunia usaha. Nah, sistem informasi ini sebaiknya dimodelkan terlebih dahulu untuk mengetahui aliran informasinya secara pasti. Nah, pemodelan informasi menempati pusat dan posisi yang paling penting dan paling banyak dalam perkembangan sistem informasi. Nah, pemodelan informasi ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk membuat suatu model konseptual yang meliputi semua informasi yang relevan dalam bisnis proses. Kemudian ini ada Kubemat. Sistem informasi Kubemat merupakan sebuah marketplace berbasis web yang digunakan oleh UKM, UMKM, dan usaha bersama milik masyarakat Indonesia di bawah naungan Kementerian Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui jalur perdagangan dan pencarian informasi produk yang ada pada Kube di setiap daerah. Nah, maka dari itu, pada penelitian ini akan menganalisa, mengimplementasikan, dan memodelkan kebutuhan informasi yang terdapat pada sistem informasi Kubemat dengan metode FCOAM sehingga dapat menghasilkan model data yang sesuai dengan informasi yang diperoleh dari pengguna Kubemat. Nah, hasil pemodelan ini juga akan diimplementasikan ke database aplikasi sistem informasi Kubemat. Yang kedua, masalah penelitian. Nah, dalam masalah penggunaannya, dibutuhkan mesin untuk tempat pengimplementasiannya. Masalah redundansi juga sering terjadi dalam database. Redundansi data adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file. Jadi, redundansi ini juga mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk akses lebih tinggi. Nah, kemudian ada juga masalah untuk di studi kasusnya, yaitu Kementerian Sosial itu membutuhkan rancangan untuk pemodelan informasi berupa data Kubemat atau produk yang dijual atau dihasilkan dan juga data diri pengurus atau pengelola Kubemat. Nah, mereka ini kesulitan dalam membutuhkan informasi tersebut. Nah, maka dari itu rumusan masalah penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana menerapkan metode pemodelan FCOAM pada sistem informasi Kubemat menggunakan Keystalk. Yang kedua, bagaimana membuat database sistem informasi Kubemat berdasarkan hasil pemodelan informasi FCOAM. Nah, penelitian terkait yang pertama, penelitian dari Rina Sabuea 2019 yang berjudul Pemodelan Informasi dengan Metode FCOAM, Studi Kasus Data Alumni di IT Telkom. Hasilnya, metode FCOAM akan digunakan untuk memodelkan informasi skenario yang terdapat pada IT Telkom hingga didapatkan DDL, diimplementasikan ke suatu DBMS, dikembangkan menjadi suatu aplikasi informasi. Nah, untuk penelitian yang kedua dari Togu Nopriansyah Turnip 2018 dengan judul Pemodelan Basis Data SIKAD Sistem Informasi Akademik di PEL dengan metode FCOAM. Nah, hasil dari penelitian ini adalah perbaikan model konseptual basis data SIKAD dari sistem yang berjalan dengan metode FCOAM sehingga mempermudah pengembangan aplikasi SIKAD. Nah, yang ketiga yaitu dari Subharija Kurniawan 2014 dengan judul Perancangan Basis Data Menggunakan Metode FCOAM pada Perpustakaan SMP Negeri 1 Purworejo. Nah, hasil dari penelitian tersebut yaitu metode FCOAM implementasi yang berupa alur proses yang berawal dari diskusi dan wawancara user, pemodelan secara konseptual sampai pembuatan database dan perpustakaan SMP 1 Purworejo. Nah, yang keempat, metode yang diajukan yaitu FCOAM.
FCOAM ini kepanjangan dari Fully Communication Oriented Information Modeling, yaitu metode untuk membangun model informasi konseptual yang menghasilkan skema data relasional yang sudah memenuhi normalisasi 3NF, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dalam memodelkan data. Kemudian ini juga menghindari permasalahan redundansi data yang terdapat di permasalahan awal tadi saya sebutkan, dan juga menjamin integritas data tanpa perlu mengetahui konsep relasional dan konsep normalisasi yang mendalam. Nah, adapun alur pemodelan dari FCOAM, yang pertama verbalisasi. Verbalisasi adalah melakukan analisis deskripsi singkat dari sistem informasi yang akan dikembangkan beserta berbagai artefak yang dapat mendukung proses analisisnya, yaitu informasi yang terdapat pada kubema tersebut. Kemudian ada proses klasifikasi dan kualifikasi. Pada tahap ini, pihak yang akan menggunakan metode FCOAM harus memiliki kemampuan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan hasil verbalisasi menjadi kelas. Jadi menambahkan penamaan kelas. Kemudian ada IGD. IGD itu adalah Information Grammar Diagram. Nah, setelah tahap klasifikasi dan kualifikasi tadi disimpan ke dalam repository, maka information grammar diagram dapat ditampilkan. Kemudian ada proses penambahan constraint. Nah, proses constraint ini dilakukan terhadap IGD. Nah, dengan bantuan yang sudah tersedia di tool Kelstock pada menu repository, seperti penambahan uniqueness, totality, subset, equality, exclusion, dan cardinality constraint. Jadi saya akan melakukan penambahan constraint berdasarkan batasan-batasan yang terdapat pada informasi kubemart. Nah, nanti Kelstock ini akan menampilkan constraint yang ditambahkan oleh user. Yang terakhir yaitu ada GLR. GLR ini yaitu grouping, lexicalizing, dan redasing. Nah, GLR ini merupakan tahapan terakhir yang harus dilakukan pada metode FCOAM. Nah, tahapan ini yaitu mengkombinasikan sebanyak mungkin fact type ke dalam tabel yang sama. Nah, kemudian ada kelebihan FCOAM dibandingkan metode yang lainnya. Yang pertama, intensitas keikutsertaan pemakai mengarahkan ke arah validasi yang baik. Yang kedua, 100% pendekatan model menghasilkan desain yang lebih baik. Yang ketiga, dokumentasi terintegrasi penuh yang mencegah penambahan biaya pemeliharaan. Yang keempat, meningkatkan dukungan untuk perkembangan sistem ke arah pembentukan sistem yang lebih bagus lagi. Yang kelima, mengurangi time to market untuk pemodelan desain dan realisasi. Nah, yang kelima yaitu sumber dataset. Nah, sumber dataset yang saya ambil yaitu dari Desa Tegalwaru. Ada Facebook Desa Tegalwaru tersebut. Nah, di dalamnya itu terdapat banyak informasi-informasi mengenai produk-produk yang dijual dari Desa Tegalwaru online shop tersebut. Nah, saya akan mengambil data-data dari situ dan juga ada wawancara untuk pengguna kubemart tersebut. Nah, yang keenam ada rencana selanjutnya. Yang pertama ada studi literatur. Ini dikerjakan dari Januari sampai Juni, karena terus melakukan studi literatur dari awal sampai akhir. Dan kemudian ada pengumpulan data yang tadi dari Facebook tersebut, dan wawancara itu di bulan Januari dan Februari. Setelah itu melakukan pemodelan FCOAM dari Februari sampai April. Pengerjaannya perancangan perangkat lunak, yaitu perancangan dari sistem informasi kubemart tersebut, dan kemudian ada implementasi ini yaitu menambahkan database ke sistem informasi kubemart tersebut. Database tersebut hasilnya dari pemodelan FCOAM. Dikerjakan dari bulan April sampai Juni, dan kemudian ada pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini dikerjakan dari bulan Mei sampai Juni. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.